Lagi pada ngupas kijing dari cangkangnya ya. Iya. Ibu dengan ibu siapa? Karsina. Ibu Karsina. Iya. Udah berapa lama Bu jadi kuli kupas? 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Caranya gimana Bu kalau misalnya kerang yang dikupas? Nah, kupas ya begini. Jadi ini sesudah direbus, masih dalam keadaan panas, lalu diambil Iya. akarnya dari daging ya. Kalau misalnya nggak dapat kerang, Ibu ngapain Bu tiap hari? Main di sini sama anak saya kan cucunya banyak di sini. Ibu nggak kerja apa lagi gitu selain kerang? Enggak. Jangan, udah 16 lah, udah 14 jangan, 14 enggak, gue buat apa tanya tuh beliannya aja 14.000 dari sono. Ya kan udah untung betul ya untung. Berapa? Kopi habis kena biaya lah, mendingan di sono selepas itu. Gak capek, gak kena hujan kan? Itu berapa? 15. Ya udah. Ya udah nih bikin dipanjat dulu ya. Sisanya? Besok. Nah, ntar malam. Ya udah lah malam. Pagi, ya sampai kemarin. Serius sisa. Bayang wes. Berapa kilo dah? 5. 16 kayak kemarin. Udah 17 lah 17. Maaf. Yang kerangnya mahal. Ayo tanggal bos. Makanya mama aja. Itu apa Pak? Tawes. Hah? Tawes. Tawas? Ya. Tawas untuk apa bilang itu? Ada dengan kerang. Dan kuning doang. 18 bu. Iya naik belinya bu. 19. Harga sekilonya dijual berapa Pak? Sekarang saya jual 18. 18.000 sekilonya ya. Paling 2 hari 3 hari udah. Kondisi perairan Teluk Jakarta yang sudah tercemar, mengapa tidak upaya pengelolaan reduksi limbah dari 13 muara sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta yang difokuskan Ibu? Dalam penanganan suatu kawasan tidak semata-mata boleh dan tidak boleh itu memang harus ada alasan-alasannya. Iya. Nah, terkait dengan kerang hijau ini ada 3 hal yang kita harus perhatikan, misalnya dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu berbagai sektor memang harus saling padu memadu untuk melakukan pengelolaan pesisir ini supaya kualitasnya lebih baik. Itu jangka panjang, tapi dalam arti ini juga kami melakukan pemantauan, meskipun pemantauan 2010 ada penurunan kandungan PB. Kami dari 2006 itu melebihi ambang batas, ada yang sampai kan batas PB itu 2 ppm ya. Itu ada yang 4 ppm, ada juga yang 0,45 ppm. Ini suatu indikasi meskipun harus dibuktikan lebih detail apa kualitas lingkungannya yang mulai membaik gitu. Ini bukan tidak berarti suatu saat nanti kualitas lingkungan air sudah bagus tetap dilarang, tidak gitu. Kualitas lingkungan terus kita perbaiki. Kita juga dalam hal ini melakukan kondisi terpadu bagaimana mengatasi kondisi perairan di Teluk Jakarta ini. Ini kan pelarangan dari tahun 2006 Ibu ya sampai saat ini. Perencanaannya sudah sejauh mana jika memang tawaran yang diajukan dari pemerintah Dinas Perikanan Provinsi DKI Jakarta ini soal pemindahan mereka? Karena mereka kan belum siap secara skill dan modal juga. Perencanaan dari Dinas Perikanan sejauh apa Ibu? Ya, sebenarnya untuk pemindahan katanya di sana pertumbuhannya kurang bagus katanya kan, kalau akhirnya mereka mundur lagi. Kita mencoba dengan kegiatan lain, misalnya dengan kegiatan budidaya lele. Nah itu, tapi ya itulah
kayak kita merubah yang kalau yang namanya melihara kerang hijau ditancap di laut, didiemin sambil tidur bisa tumbuh berkembang. Nah kalau lele itu kan harus dirawat tiap hari. Tapi kami nanti secara bertahap mencoba mengalihkan usaha ini pada kegiatan-kegiatan yang memang bisa menunjang untuk kegiatan ekonominya. Selama penelusuran di sepanjang perairan Teluk Jakarta, saya menemukan problematika multidimensi dari aktivitas budidaya kerang hijau. Pertama, pelarangan budidaya kerang hijau. Hal ini tak bisa begitu saja diterapkan tanpa perencanaan yang jelas. Karena ini menyangkut rantai ekonomi ribuan warga pesisir pantai Kalibaru dan Marunda. Yang kedua, masyarakat luas juga tidak bisa dibiarkan terus memakan kerang hijau yang tidak layak dikonsumsi. Sebenarnya masalah ini berawal dari kondisi pencemaran lingkungan di wilayah perairan Teluk Jakarta yang sudah berada pada tingkat kritis.